Kenapa AI lebih sayang bahasa Indonesia? Kita tahu bahasa Indonesia sangat bombastik. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mempertikaikan, betul ke kita menggunakan perkataan kecerdasan buatan atau kepintaran buatan? AI masih juga keluarkan video karakter cakap bahasa Indonesia. Malam guys, balik lagi di channel kita. Beberapa waktu belakangan, sering banget kita dengar kabar seru, atau mungkin sedikit hangat soal dunia teknologi dan kebahasaan. Isunya, teknologi artificial intelligence global ternyata jauh lebih fasih, dominan, dan memilih bahasa Indonesia dibanding bahasa tetangga kita, Malaysia. Sampai-sampai, ada narasi beredar kalau tetangga sebelah agak iri nih sama fenomena ini. Tapi, benarkan faktanya begitu? Atau ini cuma soal perhitungan matematika dan data semata? Yuk kita bahas santai tapi berbobot malam ini. Pertama-tama, mari kita bersikap adil dulu. Perusahaan raksasa AI seperti OpenAI, Google, sampai Meta, itu bekerja pakai data-driven logic. Mereka bukan milih bahasa Indonesia cuma karena pilih kasih. Alasan utamanya simple, populasi dan logika pasar. Indonesia punya lebih dari 270 juta jiwa dengan bahasa Indonesia sebagai lingua franca. Ratusan juta orang mengetik, berinteraksi, dan membuat konten dalam bahasa ini setiap harinya di internet. Hasilnya, dataset bahasa Indonesia jadi raksasa banget. AI belajar dari data, dan Indonesia ngasih data yang sangat melimpah. Sementara di Malaysia, penggunaan bahasanya jauh lebih beragam. Ada bahasa Melayu, Inggris, Mandarin, hingga Tamil. Ditambah lagi, kebiasaan code switching atau bahasa gado-gado di sana bikin algoritma AI butuh kerja ekstra buat memahami konteksnya. Jadi, kalau kelihatan AI lebih pinter dan natural pas pakai bahasa Indonesia ya wajar banget. Bahasa kita emang sangat terstruktur dan penuturnya raksasa. Nah, kalau ada rumor yang bilang tetangga sebelah merasa iri atau dianaktirikan oleh perkembangan AI ini, sebenarnya itu hal yang wajar dalam kompetisi teknologi global. Setiap negara pasti pengen bahasanya diakui dan jadi prioritas di era digital. Tapi alih-alih kita jemawa atau membesar-besarkan narasi bombastis yang bikin konflik, fenomena ini justru harus jadi pengingat buat kita di Indonesia. Bahasa Indonesia sekarang bukan cuma alat komunikasi antar pulau, tapi udah resmi jadi bahasa internasional yang diakui UNESCO, dan sekarang diakui juga oleh kecerdasan buatan dunia. Jadi kesimpulannya, kemenangan bahasa Indonesia di dunia AI ini bukan soal siapa yang lebih unggul secara emosional, tapi soal kekuatan skala dan potensi bangsa kita yang makin gak bisa dipandang sebelah mata di mata teknologi dunia. Gimana menurut kalian? Apakah bahasa Indonesia emang udah seluar biasa itu di mata AI yang sering kalian pakai sehari-hari? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kita diskusi santai di bawah. Kalau tak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Nah, orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan? Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Jadi sebelum saya nak menjawab soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator, mungkin saya nak tanyalah kepada audience. Saya ditanya, saya menanya. Okay. Alright. Bila kita menyebut berkenaan dengan AI ataupun kecerdasan buatan, ada yang mempertikaikan, betul ke kita menggunakan perkataan kecerdasan buatan atau kepintaran buatan? Itulah sebab mungkin pihak DBP lebih arif lah sama ada kita menggunakan perkataan kecerdasan buatan atau kepintaran buatan. Saya buat video AI sendiri ni, masalah yang dia akan jumpa dah masuk skrip bahasa Melayu, dah bagi tahu dekat AI ini adalah bahasa Melayu. AI masih juga keluarkan video karakter cakap bahasa Indonesia. Siapa pernah dapat macam ni? Say I. Bahasa Indonesia sangat bombastik. Tetapi oleh kerana kita dah ada perkataan kita, dah ada kosakata kita, maka adalah lebih baik. Dan hadis Nabi mengatakan bahawa hubul watan minal iman. Mencintai negara sebagian daripada iman. Mencintai negara termasuk juga mencintai bahasa kita. Ya betul.
Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka pembahasan gaya gini. Sampai jumpa di video berikutnya.